Teman-teman, dan kita sudah berada di sebuah lokasi explore lagi ya. Dan ini adalah sebuah lokasi explore yang menurut aku lumayan parah ini ya. Karena kalau kita perhatikan di depan kita ini, sorot ke depan sana sudah penuh dengan belukar, teman-teman. Dan aku explore lokasi ini sudah menjelang subuh ya. Jadi lokasi explore kita itu sebenarnya persis di samping kanan kita ini. Nah, di sini ada sebuah bangunan rumah yang terbengkalai dan ini disebut sebagai rumah hantu Surti. Konon semenjak dibangun, pemilik rumah tidak pernah menempati bangunan ini ya. Jadi konon bangunan ini sudah terbengkalai lebih dari 7 tahun, teman-teman. Meskipun kalau saya perhatikan ya, di situ sambungan listriknya itu berkedip gitu loh. Namun kalau saya perhatikan ya, udah parah banget ya kondisi rumah ini. Disebut rumah hantu Surti. Konon katanya cerita-cerita, meskipun bangunan ini ya persis di pinggir jalan raya, di depan sana itu konon katanya sering terlihat sosok perempuan ya, yang terkadang itu menyeberang ke sebelah sana, teman. Ya, yang terkadang itu menyeberang ke seberang jalan sana. Di sana ada hamparan sawah. Saking seringnya kejadian tersebut ya, akhirnya orang-orang entah iseng entah bagaimana bisa ketemu dengan yang namanya Surti. Baik, saya kok penasaran, pengen ke arah sini dulu teman-teman. Loh. Oh, di sini tuh ternyata genangan air ya di depan situ. Saya tadi curiga, astagfirullahaladzim. Kaget aku rek. Rumah ini menurut aku juga cukup aneh ya, dibangun menyendiri di antara belukar yang sedemikian banyaknya gitu loh. Di situ itu ada satu bangunan ya, entah bangunan apaan, tapi kita nggak bisa menembus ke situ. Karena kalau saya perhatikan ya, di situ itu ada genangan air, teman-teman. Nah, di situ ya. Ini sepertinya sumber atau apa ya, nggak tahu. Sepertinya ini sumber mata air ini, teman-teman. Ya, sumber mata air ini sepertinya di situ. Karena ini kalau selokan ini nggak ada jalurnya kalau aku perhatiin. Oke, kita lanjut explore saja lokasi ini, yang menurut aku juga cukup berbeda ya dari lokasi explore lainnya. Satu-satunya rumah ini ya, dibangun di atas tanah yang sedemikian luasnya. Ini hanya satu rumah ini tok ya, di pinggir jalan ini. Nah, di sebelah sana ya, di sana juga ada bangunan yang terbengkalai juga ya, yang di seberang jalan sana. Orang-orang menceritakan beberapa kali melihat sosok perempuan itu nyebrang secara tiba-tiba gitu loh. Dan karena saking kagetnya, beberapa pengendara juga sempat mengalami laka juga gitu loh, teman-teman. Rumahnya kalau dibilang bagus, iya ya, sepertinya rumah ini juga terhitung masih rumah baru ini, tapi nggak pernah dihuni katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada orang di sini?
Saking lamanya ya rumah ini tidak terhuni, jadi kacanya sudah banyak sekali sarang laba-labanya seperti itu, teman-teman. Halo, apakah ada yang menghuni di sini? Karena lokasi ini persis di pinggir jalan raya, jadi saya curiga ya, terkadang lokasi yang di pinggir jalan raya seperti ini dibuat menginap oleh seseorang, untuk berteduh seseorang, begitu ya. Kalau dibilang rumah ini semenjak dibangun belum ditempati ataupun tidak pernah ditempati, sepertinya saya juga sedikit percaya ya, karena secara bangunan ya, itu catnya dan sebagainya ini sepertinya belum terpakai, teman-teman. Nah ini ya, di situ ada toiletnya juga, namun belum terpakai ini ya, ataupun belum pernah ditempati. Biasanya kalau tempat itu ya pernah ditempati, itu dinding-dinding yang bagian saya sorot ini ya, 1 meter ke atas jelas kotor gitu ya, tapi ini enggak gitu loh. Konon katanya pemilik bangunan ini juga dikenal sebagai seorang pengusaha, teman-teman, yang cukup terkenal juga di desanya gitu ya. Entah jadi juragan apa, tapi konon katanya juga dalam kesehariannya pemilik rumah ini memiliki usaha yang cukup cemerlang gitu loh. Loh, serius ya, jadi bangunan ini sama sekali belum pernah terhuni sepertinya, teman-teman. Kalau kita amati ya bagian bawahnya, walah, sudah banyak sekali akar-akar yang menjalar kemana-mana gitu loh. Halo? Nah ini loh ya, yang saya maksud. Dari jejak yang ini, yang saya sorot ini ya, tempat ini bersih gitu loh. Jadi sepertinya kalau siang tempat ini juga dijadikan sebagai tempat untuk istirahat, untuk leyeh-leyeh gitu loh oleh beberapa orang ya. Karena di sini ada bekas minuman dan sebagainya, ada pil juga gitu loh. Waduh, eman banget ya rumah ini. Keberadaannya yang tertimbun, yang namanya belukar itu membuat bangunan ini terkesan horor, teman-teman. Serius ya. Wah, ini hanya kosong saja. Beberapa kali kecelakaan yang terjadi di jalan raya di depan itu ya, konon katanya beberapa korban mengatakan seolah-olah ada perempuan yang menyeberang dari rumah ini ke sawah-sawah yang berada di sebelahnya gitu loh. Oh loh. Di sini ada beberapa toilet, ternyata ada 2, teman-teman, di situ ya. Ini ada dapur bersihnya kalau aku sebut. Yopoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ya Allah, teman-teman, ini bagian paling belakang sendiri dan sepertinya di sini ada beberapa tungku ya. Ada 1, 2, dan 3, 4 sepertinya. Ada bekas 4 tungku. Mungkin ya rumah ini juga akan dijadikan sebagai tempat usaha, mungkin rumah makan, mungkin ya. Namun hingga kayu-kayunya lapuk seperti ini malah terselimuti seperti ini, teman. Belukar yang seperti ini loh. Waduh, ini bener-bener parah ya menurut aku, teman-teman, serius. Dari luar udah nggak kelihatan ini loh. Ini tembus ke sana loh. Tembus kemana nih? Mengerikan relokasi ini, serius. Loh. Walah. Jadi sepanjang yang saya sorot, teman-teman, ya, ini hanya belukar saja gitu loh. Dan ini satu-satunya bangunan yang terbangun di tempat ini
Ya Allah, udah kalau dari luar ya, kalau dari luar ini udah nggak kelihatan ini guys. Dari titik ini saja ya, ini udah nggak kelihatan gitu loh. Sebenarnya di balik pohon itu ada satu bangunan lagi, namun aku nggak tahu ya akses masuknya dari mana. Creepy juga ternyata lokasi ini. Ini kalau ke sana-sana kemana ini ya? Di sana ada pohon besarnya juga. Udah guys, kita nggak ke sana saja ya. Seperti ini jalan setapak ya, yang entah terhubung kemana gitu loh. Loh, di sini tuh ada satu bangunan juga sepertinya teman-teman. Di situ ya, di balik rerimbunan ini itu ada bata-batanya itu ya. Rumah hantu Surti kata orang-orang terdekat ya. Memang sangat disayangkan yang menurut aku ya, ini bangunan sudah seharusnya difungsikan gitu, namun malah nggak terpakai. Alasan pemilik bangunan ini nggak menempati juga tidak diketahui teman-teman, tidak diketahui ya, entah mengapa dia bangun tapi nggak pernah ditempatin gitu loh. Seakan-akan justru dibiarkan untuk tenggelam gitu loh. Maksud saya ditenggelamkan oleh belukar yang seperti ini gitu loh. Ya Allah, serius. Dan di sini nyamuknya banyak banget guys. Apakah saya mengkorok eksplorasi ini? Belum ya. Serius. Betul-betul itu sudah nyampe di atas sana ya. Gentengnya udah hampir tertutup separuh malah ini. Waduh, serius ini mengerikan guys. Mengerikan dengan adanya ular atau apa ya, dengan kondisi seperti ini. Ular piton atau apa kita nggak tahu gitu loh. Ngeri juga ini. Sayang ya kita nggak bisa masuk di satu bangunan itu gitu loh. Nggak tahu itu bangunan apaan nih guys. Loh ini loh, ada kotak ini loh. Nggak tahu ya di dalamnya itu ada bangunannya atau tidak gitu loh. Karena nggak ada pintu masuknya guys, serius. Sangat disayangkan rek, serius. Coba saya akan ke dalam ya untuk berjalan-jalan beberapa menit begitu di dalam teman-teman. Apakah saya akan bertemu dengan hantu Surti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, kau yang bernama hantu Surti, bisakah kau berkencan denganku malam ini?
Menjelang subuh saya sedang merasakan on fire gitu. Hantu Surti. Saya kalau begitu merasakan sesuatu yang berarti ya eksplor lokasi ini, meskipun rumah ini disebut sebagai rumah hantu Surti begitu ya. Disebut rumah hantu Surti, namun sejauh aku eksplor lokasi ini ya, di menit yang sekian ini saya kurang mendapatkan gregetnya lokasi ini. Bahkan interaksi ya, sedikit saja saya tidak mendapatkan. Untuk kamu yang bernama Surti, saya undang untuk setidaknya hadir di tempat ini. Mana hantu Surti? Hei, si cantik, menjelang subuh teman-teman, sekali lagi ya, meskipun rumah ini disebut sebagai rumah hantu Surti, tapi sejauh ini ya itu ya, aku mendapatkan apapun. Interaksi sedikit saja itu tidak ada. Saya tertarik eksplor lokasi ini ya karena cerita-ceritanya memang di bagian depan gitu ya, sering terjadi kecelakaan, dan kecelakaan itu diakibatkan oleh korban yang melihat seolah-olah ada sosok perempuan yang nyebrang gitu. Dan ini terjadi beberapa kali teman-teman. Oleh karena itu aku pengen ya udah tertarik eksplor lokasi. Tapi sejauh aku eksplor aku nggak mendapatkan apapun guys, serius. Aku nggak mendapatkan apapun. Aku sih menganggapnya rumah ini hanya sebagai lokasi terbengkalai biasa. Teman-teman, mungkin eksplor kita di lokasi ini cukup sampai di sini saja ya. Sampai dengan menit yang kesekian saya tidak mendapatkan apapun eksplor lokasi ini. Bahkan jika dibilang merinding pun sebenarnya tidak ya. Ini ungkapan jujur saja, saya kurang bisa merasakan sesuatu yang lebih berarti ya di tempat ini yang bisa bikin aku itu mengkorok begitu. Namun di bagian yang paling belakang sana teman-teman, di dapur pojokan sana ya, itu memang ada sesuatu aura negatif ya kalau saya rasakan di paling belakang gitu loh. Dan itu tidak aneh karena tempatnya memang sedikit berbeda ya dengan area yang sudah kita lalui di sini. Oke, itu saja dan langsung saja saya mau pamit undur diri dulu. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.